Malam semuanya. Selamat Selamat malam. datang Selamat kembali malam. di dalam perjumpaan kita di penghujung buku Jalan Kesempurnaan ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk yang menyiapkan materi hari ini, Dr. Herin. Silakan, Dr. Herin. Terima kasih, Dokter Riril. Selamat malam, Romo Eki, yang selalu sabar menanti ibu-ibu ini untuk Selamat kumpul. malam. Ada Ya, yang lupa, ada yang nggak bisa. Tapi malam ini akhirnya kita ketemu ya, meskipun berjauhan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Ini eh, saya sebagai pemberi materi ini berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan apa perenungan saya saat membaca bab-bab terakhir ini ya dari bab 38 sampai dengan 42 dan yang telah saya sampaikan tadi bahwa memang buku ini mirip dengan apa yang sedang saya lakukan saat ini dan bab-bab terakhir ini juga tentu memberikan suatu pembelajaran baru tentang apa itu kontemplasi, kemudian cinta dan takut kepada Tuhan, dan bagaimana kita berpasrah diri untuk memohon kekuatan atas, terutama dalam menghadapi sisi-sisi gelap kita yang merupakan cara Tuhan untuk mengajak kita untuk melihat, kita bisa melihat cahaya dalam kegelapan. Oke, baik. Dokter Lisa, silakan membantu saya untuk share screen-nya. Dan doa Bapa kami ini adalah sesuatu yang maknanya sangat dalam untuk saya, karena dalam proses saya sebagai seorang terapis hutan, di mana saya apa ya melakukan proses terapi ini dengan kekuatan alam, saya menggunakan kekuatan jantung manusia untuk inti atau sumber kebijaksanaan batin. Kalau dari transpersonal psikologi itu yang saya pelajari dari Prof. Wartarini, salah satu pembimbing spiritual saya dalam hal psikologi ya, beliau mengatakan bahwa jantung ini adalah metafora dari diri kita, di mana saat jantung ini berdetak pertama kali, itulah kita dinyatakan hidup, begitu. Dan saat jantung itu dan Allah itu meniupkan rohnya kepada kita sehingga kita hidup itu dari jantung. Jadi jantung ini memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi, yang di situ merupakan inti dari kebijaksanaan batin dan pemikiran yang lebih dalam dan jernih. Kita sering menggunakan otak kita yang di kepala ini untuk berpikir, mendominasi hidup kita. Jadi jarang kita mengharmoniskan dengan yang ada di jantung kita ini. Padahal jantung kita ini merupakan sumber dari pemikiran yang lebih jernih. Dan karena roh spiritualitas Tuhan ini ditiupkan kepada kita sejak detak jantung kita yang pertama. Jadi setiap detak jantung itu saya merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya gitu. Dan bahwa di dalam diri saya ini juga ada kerajaan Bapakku gitu yang artinya bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu menjaga kerajaan ini dengan kita merawat pikiran dan tubuh kita. Begitu. Nah, dalam perjalanan kita merawat tubuh dan pikiran kita sehingga kerajaan Allah ini bisa dimuliakan di dalam diri kita. Kita pun membawa suatu jejak-jejak, entah itu luka batin atau sisi gelap
yang mau nggak mau kita terima dari mungkin sejak kita dalam kandungan, asuhan dari orang tua kita, dari guru, dan segala hal yang terjadi pada diri kita saat kebijaksanaan kita belum penuh. Itulah yang membuat sisi gelap di dalam diri kita dan juga sisi terang itu terbentuk. Jadi pada saat anak-anak kita tuh banyak berani bermimpi, ceria, melihat dunia ini dengan berbagai harapan, dengan berbagai impian. Tapi dalam perjalanannya, lama-kelamaan kita bisa jadi melihat dunia ini menjadi sesuatu yang penuh tanggung jawab sebagai seorang manusia dewasa. Jadi kita mulai menyadari bahwa sisi-sisi gelap ini kadang menghambat kita untuk mengekspresikan diri kita yang terbaik begitu ya. Jadi di sini saya ingin membawanya pada rasa cinta dan takut kepada Allah adalah fondasi dari doa yang benar dan itu semua terangkum dalam doa Bapa kami ini. Dan doa Bapa kami ini berisi kata-kata yang magic ya menurut saya. Kekuatannya luar biasa kalau menurut saya. Dan ini juga ada di dalam bukunya Greg Braden yang judulnya saya lupa judulnya, tentang doa Bapa kami ini adalah salah satu dari bentuk kata-kata yang sangat mempengaruhi belief seseorang gitu. Dan rasa takut kepada Allah ini bukanlah sesuatu yang bahwa Tuhan itu pemarah atau Tuhan itu akan menghukum kita saat kita melakukan apa ya kita melakukan dosa pelanggaran terus Tuhan menghukum kita sehingga kita perlu takut bukan begitu, tetapi rasa takut kepada Allah ini adalah bagaimana kita berani untuk memilih cinta, berani untuk memilih cinta, sehingga kita memandang rasa takut itu sebagai sarana untuk mencari jalan keselamatan kepada Tuhan. Jadi, di dalam hidup kita, pasti kita akan menjumpai banyak lubang ya, kita terjatuh gitu. Nah, pada saat kita menuju perjalanan kepada Allah, kalau kita berpikir tentang lubangnya, takut jatuhnya, maka kita akan akan menghambat diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau kita melihat takut kepada Allah itu sebagai caranya bagaimana saya apa ya, berani untuk memilih kasih dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ini untuk mencapai jalan keselamatan kepada Allah, tentu itu menjadi pendekatan yang berbeda. Yang satunya adalah mungkin berpikirnya jangan sampai sakit, tapi cara berpikir satunya adalah bagaimana saya untuk sehat menuju jalan keselamatan kepada Allah. Maka, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan ini adalah kita mewaspadai atau self-aware tentang berbagai godaan, berbagai apa ya namanya, penghambat atau konflik di dalam diri kita itu, kita bisa memiliki self-awareness yang baik, sehingga kita bisa memilih langkah ke depan itu memilih cinta, bukan hanya rasa takut aja. Kalau kita memilih cinta, maka pada saat kita itu menghadapi godaan, penghambatan, atau konflik di dalam diri kita, maka kita akan menerimanya dengan hati terbuka. Dengan hati terbuka artinya bahwa setiap godaan, luka, hambatan itu mengandung pesan kebijaksanaan tertentu yang kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, jalan terang apa yang Tuhan mau beri pada uh, godaan ini, jadi kita menerimanya dengan terbuka, semua emosi negatif, godaan, hambatan, konflik di dalam diri kita termasuk konflik antara ya dan tidak, benar dan salah, hitam dan putih yang selalu berkonflik di dalam diri kita seolah sebagai musuh yang harus diperangi. Tetapi sekali lagi bahwa musuh itu
tidak harus diperangi, dimatikan, atau dilawan. Kadang musuh itu menjadi sesuatu kekuatan saat kita bisa menyelesaikan konflik dengan kasih sayang dan rekonsiliasi. Jadi, eh, dengan kita menerima semua ini, sisi gelap, godaan, hambatan, kemudian meminta pertolongan rahmat Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kebijaksanaan baru. Nah, itu kita akan mentransformnya di dalam diri kita menjadi suatu bentuk cinta kasih dan pertumbuhan. Sehingga dengan kalau di dalam diri kita itu ada pertumbuhan dan cinta kasih dari berbagai godaan tersebut, maka kita pun memandang dunia luar itu juga lebih ramah karena kita juga bisa memahami orang lain sama seperti kita. Jadi kita akan lebih mengharapkan, lebih memandang orang lain, memperlakukan orang lain mungkin jadi lebih baik. Kemudian pada saat kita itu janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Artinya dalam self awareness itu, dalam kontemplasi yang dalam itulah kita benar-benar bisa menemukan sisi terang dan sisi gelap kita. Dan cara kita menjadi utuh adalah bukan kita melawan sisi gelap atau menolak sisi gelap atau menghilangkan sisi gelap itu, tetapi dengan cahaya ini kita rekonsiliasi sisi gelap itu sehingga kita bisa bertumbuh dari situ menjadi diri kita yang otentik. Jadi bukan suatu kesempurnaan, tetapi kita melatih menjadi versi diri kita yang terbaik masing-masing punya kecepatannya masing-masing ya dan it's okay begitu. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang lebih lambat. Selama itu adalah perjalanan diri kita dengan Tuhan. Apapun itu, kalau kita bisa menikmatinya adalah kemudian kita akan menjadi lebih mudah bersyukur. Kemudian kontemplasi ini adalah bukan suatu doa yang kemudian kita menghendaki Tuhan mengabulkan, selalu mengabulkan doa kita. Tetapi juga kontemplasi ini adalah uh, yang lebih dalam adalah supaya Tuhan itu memberikan rahmat kekuatan untuk kita, uh, kekuatan yang seimbang dengan cobaan yang Tuhan berikan pada kita. Gitu, kita yakini bahwa kita ini lebih dari apa yang terlihat, bahwa kita itu lebih bijaksana daripada apa yang kita rasakan dan lebih kuat dari apa yang kita percayai. Karena sesungguhnya adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Allah ini sudah ada di dalam diri kita. Sehingga uh, dengan kita berpegang pada, ya memang ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari dan diaktifasi bahwa di saat kita berada dalam berlatih untuk mencapai tenang dan sunyi itu artinya bahwa kita melatih perhatian kita sehingga kita bisa melihat pikiran-pikiran kita dan membuat jeda di antara sela pikiran dan yang lainnya sehingga kesadaran kita tidak terdistraksi oleh masa masa depan atau masa lalu yang akan menyulitkan kita untuk mendengarkan kejernihan batin yang ada di momen saat ini. Jadi tuh kalau saya percaya bahwa kekuatan dari apa Tuhan itu berada di momen saat ini. Jadi bagaimana kita menghadirkan kembali perhatian kita pada momen saat ini dalam setiap detak jantung kita dan napas kita itulah kita terkoneksi kembali dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Karena napas, setiap napas kita adalah suatu doa. Selama kita hidup, kita masih bernapas adalah usaha kita berdoa dan saat kita
membawa tubuh dan pikiran ini menjadi satu, itulah yang disebut persatuan batin ya. Kemudian ada rasa ketenangan, kejernihan di situ, kita bisa melihat emosi kita satu-satu, bisa melihat bagian diri kita satu demi satu. Dan kalau itu terrekonsiliasi dengan baik ya, kita jadi istilahnya ada kalanya saya bisa merasakan aliran itu, rasanya bisa damai, terus ada air mata yang keluar, kemudian bahkan suatu rasa sangat dicintai, bahkan suatu saat saat saya meditasi itu saya tiba-tiba entah kontemplasi ya, tiba-tiba tuh saya didatangi oleh guru besar saya itu Prof. Nyoman dan Prof. Wartarini kalau nggak salah itu ya. eh saya cerita sama Lisa, tiba-tiba saya dipeluk oleh energi kasih sayang gitu ya, saya sampai nangis gitu. Jadi saya nggak tahu apakah kedua prof tersebut mendoakan saya atau sedang uh, bermeditasi juga, saya juga kurang tahu dan rasanya bahwa rasa kasih sayang Tuhan itu sungguh-sungguh saya rasakan gitu, bahwa di apa namanya, bahwa dengan apa ya, eh, saya mulai memandang diri saya secara utuh, ya secara baik dan buruk. Saya justru merasa kasih sayang Tuhan sangat besar kepada saya karena ternyata sumber daya saya ini sesuatu dibandingkan yang terjadi di luar ya, yang dari Tuhan ini ternyata jauh lebih penting daripada masa lalu saya atau masa depan saya yang belum tentu yang nggak ada, tapi kadang sudah menyita energi saya, bikin saya takut, bikin saya cemas, bikin saya penyesalan di masa lalu. Tapi kalau kemudian kita kembali lagi ke dalam, kita mulai merasakan bahwa kekuatan yang di dalam diri ini ternyata jauh lebih tinggi daripada itu semua, dari semua hal-hal duniawi, dari hal-hal yang validasi orang lain dan lain sebagainya dan apa namanya uh, dan kerendahan hati bahwa kita adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah dalam tubuh yang penuh dengan ego ini. Kemudian kita uh, mulai merasakan suatu apa ya, bahwa kita ini hanya sekecil ini dari seluruh ciptaan Tuhan gitu. Itu membuat kita menjadi lebih rendah hati gitu. Bahwa Tuhan tuh kalau berkehendak bisa aja menghapus semua begitu. Jadi uh, dengan adanya kontemplasi ini, terkadang seseorang itu menginginkan mencapai suatu enlightenment atau suatu tingkat ilmu yang tinggi, yaitu bisa jadi kontemplasi itu kontemplasi yang palsu. Justru kontemplasi yang sejati itu pada saat kita mencapai itu ternyata kita bisa merasakan kerendahan hati, kedamaian, kemudian juga semakin terbuka dengan hal-hal cobaan, sisi-sisi gelap kita, sisi gelap orang lain, ya. Dan uh, kontemplasi ini sebetulnya adalah latihan kita untuk self-aware supaya lebih terkoneksi dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kemudian, kalau dari Santa Teresa juga untuk jenis-jenis kontemplasi ada yang sejati, ada yang palsu. Jadi saya kemudian mulai mencari-cari ini kontemplasi yang aku rasakan itu apakah palsu, apakah asli, terus bagaimana supaya kontemplasi ini menjadi lebih sejati begitu. Nah, itu banyak saya dapatkan dari bab-bab terakhir ini. Nah, kalau kontemplasi palsu itu pada saat merasa bahwa rohani kita
lebih tinggi dari orang lain. Mungkin seperti itu karena kita meditasi, banyak berdoa, kemudian kita menjadi bahwa diri kita menjadi lebih tinggi dari orang lain. Kemudian menilai bahwa orang lain yang berbeda dengan apa yang kita yakini itu salah dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu kontemplasi yang palsu ya. Nah, ini justru adalah godaan-godaan yang halus, kemudian kita menjadi sombong, kemudian tidak berhati-hati. Malah justru lebih ke konsep suatu cinta diri dan kemuliaan kosong. Kemudian mohon dilindungi dari godaan gitu ya. Jangan masukkan kami ke dalam percobaan, artinya bahwa di dalam hidup kita ya ada godaan-godaan ya, karena sebagai tubuh daging ini kita mudah sekali untuk memilih kenikmatan dunia ya. Maka cara memurnikan jiwa kita, Tuhan itu sering membuat kita merasa kesepian, merasa sedih kan, merasa apa ya sendiri karena mungkin Tuhan sedang memurnikan jiwa kita untuk lebih dekat kepadanya. Nah, ini kadang dalam pada saat kita merasa terpuruk, hilang pegangan, seperti sendirian, kita melupakan Tuhan yang ada di dalam diri kita yang sangat dekat, sehingga mencari figur terang dari orang lain, mengidolakan orang lain, merasakan bahwa kebahagiaan, ketenangan kita tergantung pada orang lain, sehingga kita memandang rekonsiliasi diri kita begitu rendah. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana kita membuat suatu area tenang di dalam diri sehingga ketenangan kita tidak tergantung pada orang lain dan ketenangan di dalam diri ini adalah suatu kepasrahan dan rasa uh, rasa pernyataan yang jujur dari Santa Teresa tentang sebagai manusia dalam bentuk daging ini masih memiliki kelemahan pribadi sehingga kadang kita tidak sulit untuk memahami mana yang benar, mana yang salah karena setan sendiri ternyata bisa juga menyamar sebagai terang. Nah, ini kita yakini um, bahwa bimbingan Tuhan ini ada arahan dan kekuatan yang kita perlukan. Jadi kadang kita lupa pada saat kita mengalami kesesakan, godaan, itu kita mencari pegangannya kemana-mana. Kita lupa untuk bagaimana memohon bantuan Tuhan untuk mengarahkan dan memberikan kekuatan kita yang seimbang dengan cobaan kita. Dan dengan adanya kerendahan hati ini, Santa Teresa menyatakan bahwa semakin tinggi kemajuan rohani seseorang, maka makin besar pula potensi godaan rohani yang halus, merasa paling benar, merasa paling suci, kemudian um, tidak waspada terhadap apa godaan-godaan yang halus, kemudian tiba-tiba terperangkap pada suatu pencobaan. Jadi godaan-godaan yang halus inilah yang juga perlu dikenali dengan kontemplasi yang lebih dalam lagi bagi mereka yang memiliki kemajuan rohani yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya orang-orang yang benar-benar kontemplatif itu akan menjadi semakin rendah hati dan tidak menganggap dirinya layak. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kita ini adalah manusia biasa. Sering kita eh, apa ya berpegang pada sesama manusia yang tidak sempurna ya. Jadi tidak sempurnanya kuadrat begitu kata Prof saya. Jadi tapi kalau pegangan kita kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu adalah selamanya untuk kita. Jadi doa yang tulus dan kepercayaan yang penuh bahwa uh, Tuhan ini sebagai satu-satunya arahan dan pegangan kekuatan kita dalam menghadapi pencobaan dan itu selalu
ada di dalam diri kita kalau kita mau mencarinya dalam kontemplasi keheningan, maka kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Mungkin kita bisa menerima suara-suara kebijaksanaan batin dari hati kita. Kemudian, doa yang tulus bukanlah mencari kenikmatan rohani, tetapi kita menyerahkan pada kehendak Allah atau bagaimana Tuhan membimbing kebijaksanaan kita dari berbagai sisi gelap, pencobaan dan godaan yang ada di dalam kita dan kita meminta kekuatannya karena kita nggak akan mungkin sendiri tanpa arahan dan kekuatan Tuhan. Kemudian selanjutnya yang bab 40 sampai 42, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi ini adalah self awareness ya. Bagaimana kita mengenali mengenali godaan setan, hawa nafsu kita sendiri, keserakahan kita, keinginan kita mengontrol dunia, kemudian nafsu kita merusak bumi, misalnya seperti itu. Kita ini bagian dari bumi, tapi kita begitu rakus dan begitu tinggi hati merusak bumi, misalnya. Itu adalah nafsu kita yang jahat. Nah, kalau kita tidak menyadarinya, nah ini akan membuat diri kita nggak seimbang. Kalau diri kita yang nggak seimbang, maka akan terjadi suatu penyakit fisik dan mental. Maka dengan kita melatih self awareness kita, kita berada dalam pola berpikir seperti apa, emosi kita seperti apa, bagaimana kita menata pikiran atau taman pikiran ini, apakah kita menata pikiran ini dengan menanam bunga yang indah, merawat bunga, merawat buah, atau kita mengizinkan ilalang atau benalu tinggal di dalam pola berpikir kita. Nah, kalau kita mengizinkan pikiran benalu, ilalang itu kita olah di dalam diri, artinya bahwa kita eh, menjadikan kita istilahnya eh, me- terlarut dalam godaan tersebut. Kemudian berarti kita setia pada luka tersebut yang menyebabkan kita kehilangan kesadaran akan potensi atau kekuatan yang sudah dianugerahkan kepada kita sebagai hak suci. Dan kalau kita membiarkan taman pikiran kita itu seperti itu, lama-kelamaan yang sakit tidak hanya jiwa kita, tapi juga pikiran dan tubuh kita. Dan eh, bagaimana kita mem- membawa bimbingan Tuhan itu dalam diri kita setiap hari dengan self awareness ini, maka eh, demikian pula kita melatih diri untuk supaya kita memiliki keterampilan dan kekuatan yang kita butuhkan untuk menghindari kita dari cobaan yang lebih dalam atau terperosok yang lebih dalam. Ya, selanjutnya, jadi tipu daya roh jahat itu bisa dalam bentuk suatu harapan, dalam bentuk kekhawatiran masa depan yang belum tentu terjadi, tapi itu sudah merenggut energi kita untuk terkoneksi dengan momen saat ini dan kekuatan dari Allah yang diberikan oleh Tuhan sendiri di momen saat ini. Nah, ini dan godaan-godaan rohani ini tentang keserakahan ya. Kalau yang menyenangkan, bahagia harus ada terus. Kalau sesuatu yang tidak enak atau membuat kita sengsara harus dihilangin. Kalau kalau bisa nggak boleh ada di dunia ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi eh, tipuan-tipuan roh jahat itu bahwa kita mempertahankan kesenangan menjadi suatu keserakahan ini pun juga suatu bentuk penyesatan karena sebetulnya kita ini bergerak ke kepada cahaya tuh
bukan karena kita selalu sempurna, tetapi kita bisa memahami sisi gelap kita, kemudian membawanya ke dalam cahaya terang atau kesadaran, sehingga membawa kita pada latihan-latihan yang uh, menghindari kita masuk ke dalam percobaan yang lebih dalam. Dalam hal ini bisa berbagai penyakit fisik, mental, atau kecacatan rohani. Jadi perjalanan menuju kesempurnaan itu adalah bukan berarti kita bebas dari godaan, bebas dari hal-hal yang tidak baik, tapi kita membuka diri dengan berbagai emosi negatif, dengan berbagai godaan, hambatan, dan kemudian dari situ kita belajar untuk menghadirkan terang atau kesadaran di situ, sehingga kita bisa berjalan di apa ya, di jalan hidup kita menuju ke Allah Bapa nantinya. Itu bukan sebagai diri yang sempurna, tetapi diri yang utuh dengan bagian gelap dan terangnya, tetapi berlatih untuk menikmati perjalanan ini dalam jalan kesempurnaan itu kalau menurut saya adalah kita ini sempurna dengan keunikan kita. Bahwa jalan kesempurnaan kita itu adalah saat kita bisa uh, memeluk, memeluk kemudian memberi cahaya terang pada bagian-bagian yang tergelap kita, juga memeluknya dalam kasih sayang, kemudian menjadi versi diri kita yang lebih baik secara terus-menerus menuju ke saat kita nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di jalan kesempurnaan. Dan kemudian yang kata-kata yang terakhir, amin, adalah sikap kepercayaan kita kepada Allah bahwa saat kita menyatakan amin, kita penuh keyakinan bahwa yang kita telah doakan, doa itu artinya kita melakukan yang terbaik, kemudian kita menyerahkan hal yang di luar kontrol kita kepada Tuhan. Dan uh, bahwa yang kita doakan adalah demikian adanya. Dan sikap penyerahan diri ini adalah s- bahwa penyerahan kepada Allah karena kita sadar sebagai manusia ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan sebagai manusia kita sudah melakukan yang terbaik sesuai kebijaksanaan kita, versi kita, tetapi semuanya kita serahkan kepada Sang Pemberi hidup yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menentukan arah hidup kita. Dan dengan mengucapkan amin ini, kita membangun hubungan batin dengan Tuhan bahwa doa bukan hanya rutinitas kosong, tetapi komunikasi yang hidup dan sungguh dengan Allah yang Maha Kasih. Begitu teman-teman, sepertinya udah selesai. Mohon maaf kalau ngelantur. Oke, silakan siapa yang ingin menanggapi, mendalami. Siap, yang berkenan untuk sharing. Romo juga boleh loh, sebagai peserta. Romo, boleh. Ya Romo itu artinya apa itu Romo? Saya mau, kalau ada kalanya saya langsung sakit semua itu. Tapi terus apa namanya? Ya ini akhir-akhir ini kalau saya kontemplasi terutama ya. Jadi up and down gitu. Kadang ini, kadang nanti kemudian bisa mengalir lagi. Kadang bener-bener merasakan itu sisi gelapku itu keluar semua gitu, kayak badanku sakit semua gitu. Saya merasakan ada yang marah, ada yang terluka, ada yang menangis, ada bayi yang ketakutan, sampai rasa janin yang ketakutan loh Romo. Saya tuh Hmm. sampai, wah, berarti aku itu sejak dalam kandungan tuh mungkin juga merekam memorinya ibuku, misalnya kayak gitu. Mungkin boleh komentar itu.
Silakan Dokter Monggo. Cahyo. Ya, tentu ini hanya pendapat saya ya, bahwa manusia itu makhluk biologis sekaligus juga makhluk rohani. Kalau seseorang sedang marah, kita bisa bayangkan bagaimana ekspresi dari tubuhnya. Semua kita bisa amati napasnya, wajahnya, tingkah lakunya, bahkan melakukan sesuatu yang tidak rasional, membunuh atau ketika orang emosi ya. Apakah fenomena yang sedang dialami ini secara biologis ini sebenarnya karena dengan kondisi tenang, refleksi, meditatif, lalu ada suatu pelepasan ya kan sebenarnya orang marah itu kan semua stimulasi hormonal ya, neurohormonal, flash yang sedemikian banyak sehingga ekspresi muskuloskeletal, organ semua terpengaruh. Nah ini juga dibalik gitu. Ini fenomena biologi tentunya. Karena hukum materi itu pasti terkait dengan hukum sebab akibat ya. Jadi artinya menurut saya bahwa rasa sakit, pegal dan sebagainya itu secara biologis adalah ras dari ya stimulasi neurohormonal sehingga pain dan sebagainya. Tetapi di satu sisi sebagai makhluk rohani, seseorang yang sedang mencari itu kan batiniahnya pun juga tentunya bergerak ya. Dia mencari pelepasan juga. Sehingga pada saat yang seperti itu ada suatu apa ya banjir kimiawi di mana secara hormonal itu yang muncul itu hal yang mungkin bertentangan. Satu sisi menyakiti fisik, tetapi ada suatu pelepasan juga secara hormonal, mungkin oksitosinnya kah, mungkin hormon-hormon yang menenangkan, sehingga Hmm. saat itu juga disertai dengan rasa kenyamanan spiritual. Kan kita harus menjelaskan secara biologi ya. Artinya kan ada tekanan-tekanan seperti air yang tersumbat di suatu tempat, tapi begitu dikasih jalan pelepasan itu seperti tekanan yang begitu besar yang banjir gitu. Sesuatu yang membanjiri. Nah, membanjiri secara uh, hormonal mempengaruhi fisik yang menimbulkan ketidaknyamanan, tapi satu sisi juga ada suatu banjir juga neurotransmitter yang membuat suatu kenyamanan ya. Nah, itu sesuatu yang kontradiktif sih. Tapi ya itulah menurut saya human ya, ada suatu keunikan di dalam diri kita. Itu kalau secara biologis ya, tapi juga rohani juga bisa diterima karena orang-orang yang seorang apa? Seorang biksu itu mengatakan gini, puncak meditasi itu jauh lebih lebih apa ya, lebih hebat dari pengalaman orgasme itu kata dia. Artinya melebihi itu gitu loh, karena mungkin tadi keluarnya hormonal-hormonal. Itu yang pertama. Kemudian ada satu sisi saya tertarik memperhatikan dari transparansi tadi mengenai apa eh, kenyamanan, ketenangan batin. Bahwa ketenangan batin itu dicari oleh setiap orang. Semua menginginkan ketika ada tekanan, ada persoalan, menginginkan kedamaian. Nah, tetap kedamaian ini bisa dicari dengan dua cara ya. Orang ateis pun bisa merasa damai. Karena damai itu ketika spiritualitas seseorang itu dilatih sehingga tanpa beragama pun dia bisa mendapatkan kedamaian batin. Orang pergi ke Himalaya untuk bertapa, dia juga akan merasakan kedamaian batin. Tetapi kedamaian batinnya Kristen itu ternyata beda seperti itu yang diajarkan. Kalau saya mencoba untuk
me- memahami dari ajaran Kristiani bahwa ya kebahagiaan itu memang salah satu buah, tapi bukan itu buah yang dicari gitu. Karena apa? Di dalam Injil, misalnya di Matius kan ada kontradiktif. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Orang dianiaya kok bahagia sih? Artinya orang yang dianiaya itu sakit, tidak bahagia. Jadi seperti definisinya Aristoteles ini menurut saya sangat bagus. Kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi. Orang yang bahagia itu tidak harus batiniahnya merasa bahagia, tidak. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan yang tinggi, dan itu sesuatu yang real dia lakukan untuk orang lain. Itu adalah orang yang bahagia. Sekalipun dia mungkin difitnah dan sebagainya. Itulah orang Kristen. Kalau menurut saya ya, definisi minggu-minggu ini kan kita mendengarkan kisah para rasul. Salah satunya yang saya ingat gini. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi artinya kan bukan kedamaian yang dijanjikan oleh Kristus, tetapi kekudusan. Kudus itu artinya suci, berbuat baik, tidak mementingkan diri sendiri, godaan dan pencobaan dijalani dengan sungguh, tetap setia, tetap rendah hati, sekalipun tubuh merasa sakit. Nah, ini dua pemahaman yang berbeda, yang kadang-kadang saya pun terjebak oleh itu pada awalnya. Saya ingin meditasi untuk mencari kedamaian dan sebagainya. Tapi ternyata Santa Teresia pun juga mengingatkan yang Dr. Herin sampaikan. Jangan terpaku pada kenikmatan rohani, karena eh, bukan bukan pokoknya bukan itu gitu. Jangan sampai kita terjebak pada di situ itu hanya hadiah atau buah. Ini ia memperingatkan agar orang tidak mencari pengalaman kontemplatif rasa manis atau yang luar biasa. Jadi itu kadang-kadang malah jadi jebakan. Jadi kalau ajaran Injil mengatakan, dan saya juga baru memahami bahwa ya kadang-kadang kita hidup tidak nyaman. Seperti Bunda Teresa Kalkuta itu hampir meninggal saja, dia mengalami malam gelap terus. Tidak pernah merasa damai, batinnya kering sekali. Itu ditulis dalam bukunya Campi Malait itu. Sampai meninggal, dia merasa kering, ditinggalkan Tuhan. Tapi selalu berdoa dan setia. Ya itulah Kristen. Begitu, terima kasih. Terima kasih Dokter Cahya untuk sharingnya, penjelasannya yang sangat mendalam, dalam dan luas dan Dokter mencerahkan. Cahyo, yang Mantap, mantap. pertama itu apakah itu juga yang disebut psikosomatis itu, reaksi tubuh terhadap gejala-gejala ya beban-beban yang ada itu. Apakah itu juga yang dimaksud dengan psikosomatis dalam istilah psikiatri? Mungkin Bu Mega juga nanti bisa tambahkan. Dokter Cahya itu pasiennya psikosomatis semua itu Romo. Udah tepat Nah, itu tanya. pas Udah pertanyaan katam. itu ya. 90% psikosomatis pasiennya. Pak Cahyo itu sok Masuk rujuk, dokternya. sok sok ini bawa pasiennya ke tempat saya itu, Pak Cahyo. Mm-mm. Eh, Pak Cahyo, itu pasien obesitas yang ke tempat saya itu banyak hubungannya sama ini loh Romo. Romo, Iya, banyak yang Hmm. mengalami gangguan coping mechanism. Jadi self awareness-nya rendah. Jadi rekonsiliasi dirinya rendah sehingga perlu cari makanan yang enak, bermalas-malasan iya. gitu. Oke dokter, terima kasih. Jadi Saya, dikembalikan mm-mm. sama boleh merasakan emosi negatifnya itu supaya daya tahan tubuhnya naik gitu. Sehingga nggak gampang. Jadi kalau daya tahan tubuhnya terhadap emosi itu naik, jadi dia nggak
gampang cari makanan dari luar untuk membuat menghibur dirinya gitu loh Romo. Kalau sekarang pendekatannya gitu. Ya, ini usaha pemulihan, tapi ada pengalaman dalam buku Jalan Kesempurnaan yang Santa Teresa kisahkan, ada susternya yang punya kecenderungan semacam dia agak memaksa supaya tubuhnya itu sakit, supaya tidak terlibat kegiatan komunitas. Jadi Teresa bilang, jadi jangan sampai penderitaan yang sedikit saja itu menjadi halanganmu untuk berdoa. Misalnya satu kali dia merasa, aduh saya ini kepala saya pusing. Jadi hari ini saya tidak ikut meditasi dulu di komunitas. Besok bilang, masih pusing, jadi tidak ikut doa lagi. Nah, lusanya alasan lainnya kali ini perut sakit dan sebagainya. Jadi Teresa mengingatkan dalam konteks ini, ada reaksi-reaksi tubuh itu yang semacam diciptakan supaya untuk menolak pengolahan diri sebaliknya. Kalau dari pengalaman Dr. Herin kan saya melihat justru sebaliknya ya. Ada usaha untuk pengolahan diri, ya kalau dalam bahasa psikologi itu mungkin yang disebut pengolahan ke batin dan sebagainya, tubuh secara fisik juga bereaksi. Nah, dan hal yang ini juga yang memang kita waspadai. Kadang kalau dihubungkan, ya betul. Kemarin kan saya ini pelayanan ada begitu banyak, saya tidurnya lebih lama, jadi tidak perlu bangun doa pagi, cukup ikut misa kadang-kadang gitu. Nah, kami di rumah formasi ini hal-hal begini kan berkaitan dengan pendisiplinan. Itu kan hal-hal yang begini juga diingatkan. Tapi entah kita sadar itu tidak, tapi kalau kita agak terbuka dengan diri, kecenderungan ini juga kadang kita punya. Nah, ini yang disebut dengan menunda-nunda melakukan satu hal yang baik dengan dalih yang menurut kita baik. Maka Teresa ingatkan tentang itu. The power of desire is limitless. Kekuatan dari keinginan itu tidak terbatas, tanpa batas. Semakin satu keinginan dilayani, dia minta lebih. Tubuh minta istirahat tambah 5 menit, kaget dia kasih 30 menit, akhirnya lebih panjang lah bareng di tempat tidur. Atau kalau kita mau mencari penghiburan-penghiburan yang sifatnya ya ragawi seperti itu. Jadi memang ciri spiritualitas abad pertengahan ini, abad 16 yang diwakili oleh ya Teresa dan Yohanes untuk tradisi Karmel, Ignatius dalam tradisi Jesuit, penekanannya memang sangat pada devosi kemanusiaan Kristus. Artinya penghayatan spiritualitas itu paling konkret itu dalam aliran tradisi ini memang penekanan pada itu. Maka Teresa kan sangat, dia bilang saya itu sangat berdevosi kepada gambar Yesus yang badannya luka-luka setelah didera itu, yang ecce homo itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini juga yang mengingatkan dia, makanya muncul nanti ungkapan yang sangat indah dalam kemudian buku Puri Batin, katakan, kalau kamu merasa sudah cukup menderita, pandanglah salib itu, maka kamu akan merasa bahwa belum apa-apa penderitaan yang kamu punya itu. Nah, jadi ini satu hal yang juga mungkin kita melihat hubungan ini. Nah, sementara kalau Yohanes dari Salib, kalau melihat tentang eh, apa tadi, dia akan membedakan ada tiga daya jiwa itu, ya, memori, intelek, dan kehendak. Dari sebagian besar, misalnya dari sharing juga berkaitan dengan apa yang tubuh rekam dalam memori. Jadi kita punya memori. Maka Yohanes anjurkan untuk pemurnian memori itulah dengan harapan. Memori kan dia merekam semua yang sudah terjadi, pengalaman yang sudah berlalu, gitu, yang sudah terjadi. Semua pengalaman yang kita tidak bisa lagi ubah, kita tidak bisa sangkal. Maka digantikan dengan harapan, dengan pengandaian bahwa apa yang tersimpan, yang terekam dalam memori itu dimurnikan dengan harapan. Kita melihat bahwa hari ini dan besok itu seperti Injil katakan ada hal yang harus dikhawatirkan, ada kekhawatirannya tersendiri. Jadi memang ini juga satu hal yang baik. Kadang kalau kita lihat Teresa ya, ada juga hal yang bisa dilengkapi oleh Yohanes. Jadi ini yang membuat kita melihat ya, coba mungkin dari pengalaman-pengalaman kita ada memori-memori yang sulit untuk kita lepas pergi kan, coba murnikan itu dengan harapan.
untuk ganti dengan masa yang belum tiba, dengan satu jaminan bahwa esok itu lebih baik dari hari ini, tapi hari ini juga kita lalui dengan realistis, dengan penerimaan bahwa setiap pengalaman itu juga pasti terjadi juga ada maksud, ada buah, ada pesan yang bisa kita petik dari sana. Terima kasih untuk sharing-sharing ini yang bisa saya lanjut tentang diskusi kita. Monggo Bu Lisa mungkin. Nah, Malah kepikiran tentang doa ya. Ini suara saya mm-mm. dengar nggak? Ya, clear. Lahan Dengar, clear. dengar. Ah, dengar ya. Banget. Nah, ceritanya itu kalau kita ngeliat pohon itu ya, pohon permohonan yang ada di gereja-gereja, sebagian besar saya ngamati loh. Apa yang jadi permohonan orang itu adalah tentang outcome. Jadi outcome-nya gimana? Outcome-nya, Tuhan saya ingin menang lomba. Tuhan saya mau sembuh. Tuhan saya mau apa dapat kerjaan. Semuanya tentang kebanyakan ya, tentang outcome. Sampai saya tuh melihat kayaknya ada satu doa itu dari anak kecil, tulisannya tulisan anak-anak itu. Isinya tuh tentang syukur. Jadi Tuhan terima kasih atas harapan yang telah kau berikan kepadaku hari ini. Nah itu kayaknya jadinya rasanya itu, waduh ini kok malah keren banget ya. Kenapa kok kita justru mendoakan untuk outcome yang mungkin ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Seperti kalau kayak di doa Bapa kami, kita kan berdoa, jadilah kehendakmu. Itu kan bukan outcome dari kita, tapi adalah suatu hal yang itu berasal dari Allah sendiri. Jadi kenapa kok kita tidak berdoa aja seperti Bapa kami aja? Beberapa hari yang lalu ya saya sama dokter Iril itu kan ikut itu ya apa di rekoleksi itu ya dok ya itu kan membicarakan tentang doa Bapa kami juga. Doa Bapa kami itu Bapa kami yang ada di surga. Oh mungkin kita beda kelompok ya dok ya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Hmm. Itu semua kan berkaitan dengan yang Bapa di surga ya. Maksudnya itu tentang Allah. Kemudian di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Itu diceritakan sama Romo Banar ya waktu itu, bahwa itu adalah sebetulnya dari diri kita yang menanggapi untuk mencipta, untuk bisa melakukan apa itu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Itu tentu saja kita sendiri sebetulnya yang kita butuh bekerja, dan kita juga selain bekerja itu kita juga memohon pada Tuhan untuk kita itu memberikan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kemudian berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu kan juga sebetulnya dari diri kita ya. Kemudian yang bagian terakhir, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu adalah bagaimana supaya kita itu dapat mengamalkan kedua hal-hal tersebut itu gitu. Jadi kayak gitu saya sebetulnya merasa terkesan sekali. Kenapa kok kita tidak berdoa untuk hal-hal yang dapat kita ubah, hal-hal yang dapat kita lakukan. Misalnya kayak tadi Dokter Heni cerita memberikan kekuatan. Tapi banyak orang-orang itu yang justru berdoa kayak mungkin saya juga seringkali dulu juga gitu ya, memohon outcome. Tuhan saya mau naik kelas, tapi bukan berdoa supaya saya ingin supaya saya bisa belajar dengan baik. Tapi justru outcome-nya itu yang kita pentingkan. Padahal outcome sebetulnya adalah jadilah kehendakmu, di mana outcome yang kita harapkan sebetulnya belum tentu sama dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mungkin itu aja yang pengen kita ungkapkan deh. Terima kasih Dokter Lisa untuk reminding us again. Saya menambahkan sedikit, ya sekali lagi seperti biasa untuk menempatkan diskusi kita, presentasi ini dalam alur umum buku ini kan. Nah, ini fase terakhir, teman terakhir kita, bahas bab 38 sampai 42. Ini, di memang 5 bab terakhir ini saya khususkan untuk bicara tentang 2 permohonan terakhir dari doa Bapa kami itu, dengan bagian yang paling akhir tentang amin, semacam ungkapan ya kesimpulan menyepakati apa yang telah menjadi doa permohonan pujian di awal ini. Nah, sekali lagi yang paling penting untuk kita lihat seperti apa yang uh, Teresa kan dia janjikan di awal itu sebetulnya hanya membahas 3 hal tentang landasan doa.
Tiga dasar dari doa itu adalah tentang mengasihi sesama, kerendahan hati, dan kelepasan. Maka ketika Teresa beri kita bonus dengan juga membahas doa Bapa kami, ini satu rahmat. Rahmat pelanturan. Tante Teresa memberi kita juga satu pesan yang lain. Kalau tadi Bu Herin katakan banyak melanturnya, malah kita diberi banyak macam ini nutrisi tambahan yang dari menu utamanya. Nah, jadi ini kekayaan yang juga kita bisa lihat. Maka dari tiga perspektif ini, kita nanti bisa melihat juga misalnya dalam praktek doa-doa kita. Kalau kita sudah bisa untuk melihat atau ya menaruh kasih terhadap sesama, mengusahakan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain, itulah satu dasar, satu buah, dasar sekaligus buah dari doa kita. Kita juga memiliki kerendahan hati dan semangat kelepasan. Ini juga buah dari doa yang dipraktikkan. Hanya saja, seperti yang pernah kita diskusikan, dua bagian yang kedua ini, yang kerendahan hati dan kelepasan, ini kita butuh orang lain untuk membantu kita untuk mengenal. Karena kita tidak bisa mengatakan saya ini rendah hati sekali, justru itu tanda bahwa kita tidak rendah hati. Jadi ada kebajikan yang memang kita bisa sadari, tapi ada kebajikan yang butuh dalam kebersamaan untuk kita dikenali. Kasih, kekudusan, seperti halnya semangat cinta dan takut akan Tuhan, seperti yang Santo Teresa anjurkan sebagai penutup bab ini, memberi kita satu gambaran bahwa benar kekudusan tidak bisa dipelajari dalam kesendirian. Kasih masih dipraktekkan dalam komunitas, dalam hubungan dengan orang lain. Betul tadi saya katakan ya, kadang kita butuh dicobai supaya melihat daya tahan kita sejauh mana. Ya, Yesus juga dicobai dan terbukti beliau tidak jatuh dalam pencobaan itu. Maka apapun yang bisa kita harapkan, kita berikan melalui keutamaan-keutamaan yang kita pelajari dari buku Jalan Kesempurnaan ini, semoga ini juga menjadi satu panduan, satu gambaran untuk kita bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang jauh sekali di langit yang tidak bisa tergapai, tapi dia adalah sesuatu yang juga menjejaki bumi, yang bisa kita dekati meskipun kita butuh waktu dan proses. Semoga kita juga setia dan proses itu, tidak hanya berdoa untuk mendapatkan hasil atau outcome-nya seperti kata Elisa. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan berkati. Amin.